video. Udah lama banget, sekitar 3 atau 4 harian aku gak bikin video tentang makeup ataupun skincare. Jadi aku tuh kurang fit. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang skincare apa yang boleh dipakai sama ibu hamil atau bumil dan ibu menyusui atau busui. Karena sempat kemarin ada yang ngechat aku, boleh gak sih ibu hamil itu pakai skincare atau perawatan muka dan bermakeup. Nah, kali ini guys aku mau ngebahas semuanya itu di video ini. Nah, jadi dari awal ini aku mau ngebahas tentang ibu hamil. Ibu hamil itu sebenarnya nggak boleh pakai skincare yang bermerkuri ataupun berhidroquinon, karena itu bahaya banget buat janinnya. Kenapa? Karena hidroquinon dan merkuri itu masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan untuk ibu menyusui itu juga bakal ngeganggu buat ibu menyusuinya kalau kita pakai perawatan yang mengandung merkuri ataupun hidroquinon. Untuk ibu hamil disarankan memakai skincare yang aman buat ibu hamil dan juga ibu menyusui. Skincare-nya apa aja sih yang aman buat ibu hamil dan menyusui? Sekarang tuh banyak banget skincare yang udah aman, udah BPOM dan juga udah bener-bener safety banget buat ibu hamil, karena dia tuh udah nggak ngandung merkuri apapun dan dia bukan pemutih. Kayak misalkan MS Glow, Sebamed, Wardah juga udah cukup aman, sama Pipa. Produk Pipa yang paling murah itu aman banget karena dia nggak ngandung alkohol ataupun bermerkuri. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ibu hamil nggak boleh perawatan, menurut aku pribadi itu mitos. Kenapa? Karena ibu hamil itu cenderung lebih ngikutin hormon dia ketika dia hamil. Karena ketika hamil itu hormon ibu hamil itu beda banget, yang tadinya mukanya mulus tiba-tiba jadi jerawatan, tiba-tiba jadi ada plek hitam, tiba-tiba jadi berminyak. Dan ada pun sebaliknya, yang tadinya berjerawat tiba-tiba bisa mulus, tiba-tiba bisa bagus. Karena apa? Karena itu faktor dari hormon si ibu yang berubah ketika dia lagi hamil. Dan jangan satu-satunya, perawatan ibu hamil juga perlu. Karena apa? Kalau kita yang lagi hamil, kondisi hamil tapi kita nggak perawatan muka sama sekali, yang ada itu cenderungnya muka itu lebih ke kusam, lebih ke jerawat, dan plek hitamnya tuh makin banyak banget. Perawatan buat ibu hamil yang menurut aku itu udah aman banget, kayak sheet mask, kayak pakai serum, terus juga scrubbing muka, itu aman banget supaya kotoran-kotoran itu, kalau hormon ibu hamil itu beda banget ya. Yang tadinya nggak berkeringat, badannya lebih cenderung ke berkeringat banget, gerah, panas, dan yang tiba-tiba bau badan dan juga berminyak berlebihan di muka itu, dan bikin komedo juga jerawatan. Nah, tujuannya skincare untuk ibu hamil itu supaya si ibu hamil itu lebih rileks dan hormonnya juga termasuk gak keganggu, dan lebih ke cenderung stresnya itu hilang, jadi kulitnya lebih bagus. Memang kalau ibu hamil itu dibatas perawatan mukanya. Buat orang-orang yang sedang hamil dan pengen banget perawatan itu boleh banget. Kalian bisa coba maskeran seminggu 2 kali, pakai scrub juga bisa, pakai sheet mask juga bisa. Terus untuk krim juga kalian boleh banget pakai yang namanya sunscreen. Karena sunscreen itu penting juga untuk ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil juga butuh perlindungan di muka. Sunscreen itu nggak masuk ke dalam pemutih, jadi dia ketika dipakai itu cuman ngelindungin di area kulit luar muka, jadi nggak akan masuk ke dalam aliran darah dan mengganggu perkembangan janin. Buat ibu menyusui juga pun sama, banyak sekarang skincare muka yang udah aman banget buat bumil dan juga buat busui, kayak Azarin. Dan untuk skincare sunscreen
di ibu hamil dan ibu menyusui juga boleh banget dipakai, dan itu udah aman banget. Banyak sekarang produk banget skincare yang udah aman dan gak usah takut, kecuali kalian memakai produk yang jelas-jelas bermerkuri atau orang kampung itu bisa nyebutnya pemutih muka, kayak SJ, kayak krim dokter, kayak krim-krim pemutih walet, kayak gitu. Itu nggak boleh banget, di stop dulu aja. Walaupun kalian gak hamil, sebenarnya krim-krim kayak gitu bahaya banget. Kenapa? Karena dia itu mengandung merkuri dan juga hidroquinone yang tinggi banget. Emang bagus ketika dipakai tuh muka kalian tuh bakal putih banget, bersih banget. Tapi coba deh sama kalian di stop selama 1 bulan. Itu efeknya bener-bener kelihatan banget bahwa si krim itu bener-bener cuman mutihin sementara. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena aku dulu pernah berpengalaman sekitar tahun 2011-2013 tuh aku juga pernah kecanduan sama yang namanya krim pemutih muka, sampai nyobain SJ dan itu semuanya bentol-bentol. Terus nyobain krim dokter dan itu kecanduan. Dan untuk ngilangin kecanduan kita sama krim pemutih itu tuh susah banget, prosesnya panjang banget. Harus dipurging dulu muka, harus ngerasain yang namanya gosong karena kita tuh udah kecanduan sama krim pemutih itu. Jadi kalau mau buat yang pengen putih instan itu mendingan gak usah coba-coba sama krim pemutih, cukup kalian pakai skincare yang aman. Memang kalau skincare itu ada tahapannya dan gak langsung kayak makan cabai digigit langsung pedas, tapi kalau kalian sabar, teliti, rajin dan telaten, insya Allah nanti perubahannya juga bakal kelihatan di muka kalian. Segitu aja video yang aku buat tentang skincare apa yang aman dan boleh dipakai untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kali ini aku gak akan endorse ataupun gak akan promosiin produk apa-apa, karena ini khusus jawaban buat ibu-ibu hamil, mama-mama muda yang masih takut pakai yang namanya skincare ataupun sunscreen. Dan ini jawaban aku, oke? Untuk video selanjutnya nanti aku bakal cari lagi apa video yang bakal aku unggah. Kamsahamnida ya Bunda, sarang heo.